Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai unsur transisi periode 4. Kelompok kami memiliki anggota. Yang pertama, Ananda Untaria presensi 6, Anissa Bintang Mafiro presensi 8, Ina Aprilia presensi 15, Reza Harizul Izwan presensi 28, dan yang terakhir ada Siti Raudatul Ayu Hasanah presensi 33. Yang pertama adalah pengertian unsur transisi periode keempat. Unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit pertama dan terluar kulit untuk berikatan dengan unsur-unsur lain. Periode transisi keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali unsur Zn pada golongan 2B. Unsur transisi periode keempat diantaranya adalah yang pertama skandium atau Sc, kemudian titanium atau Ti, vanadium atau V, kromium atau Cr, mangan atau Mn, besi atau Fe, kobalt atau Co, nikel atau Ni, tembaga atau Cu, dan seng atau Zn. Selanjutnya adalah kelimpahan dan keberadaan di alam logam transisi periode 4. Yang pertama adalah skandium atau Sc. Logam ini ditemukan pada mineral torfedit. Kemudian titanium atau Ti. Biasanya ditemukan pada mineral rutil yang di biji besi sebagai ilmenit dan ferrotinate. Titanium terdapat pada karang, silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Selanjutnya adalah vanadium atau V. Vanadium terdapat pada senyawa karnotit dan vanadinit. Selanjutnya adalah kromium atau Cr. Unsur ini dapat ditemukan pada kromit dan sejumlah kecil kromoker. Selanjutnya adalah mangan atau Mn. Mangan bisa ditemukan pada biji berupa pirolusit dan rodokrosit. Selanjutnya besi atau Fe. Besi jarang ditemui secara bebas di bumi, namun berada dalam wujud biji besi, seperti hematite, siderite, dan magnetite. Kemudian nikel atau Ni. Nikel bisa ditemui sebagai senyawa, seperti sulfida, arsen, dan silikat. Nikel sering ditemukan pada komponen pemanas listrik sebagai logam campuran. Selanjutnya adalah tembaga atau Cu. Unsur ini dapat ditemukan pada pirit tembaga, bornis, kuprit, melakonit, dan malasit. Selanjutnya adalah seng atau Zn. Unsur tersebut ditemukan di alam sebagai senyawa sulfida, seperti seng blende, senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silikat seperti hemimorfit. Yang terakhir adalah kobalt atau Co. Kobalt di alam ditemukan sebagai arsenda dari Fe, Co, Ni, dan dikenal sebagai smaltit, kobaltit, dan eritrit. Yang selanjutnya ada sifat fisika unsur transisi periode 4. Yang pertama ada sifat logam. Logam-logam transisi memiliki elektron-elektron yang berpasangan kecuali seng. Hal ini lebih memungkinkan terjadinya ikatan-ikatan logam dan ikatan kovalen antar atom logam transisi. Dengan demikian, kisi kristal logam-logam transisi lebih sukar dirusak dibanding kisi kristal logam golongan utama. Itulah sebabnya logam-logam transisi memiliki sifat keras, kerapatan tinggi, dan daya hantar listrik yang baik dibandingkan dengan logam golongan utama. Yang kedua, ada titik leleh dan titik didih. Unsur-unsur transisi memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Sedangkan titik leleh dan titik didih yang jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya karena pada seng orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga ada sifat kemagnetan. Unsur transisi yang memiliki sifat ferromagnetik atau ditarik kuat oleh magnet yaitu Fe, Co, dan Ni. Sedangkan yang memiliki sifat diamagnetik tidak ditarik oleh magnet yaitu Zn dan Cu. Dan yang terakhir ada jari-jari atom. Dari kiri ke kanan jari-jari atom unsur-unsur transisi periode keempat tidak teratur. Hal ini disebabkan oleh banyaknya elektron-elektron 3D yang saling tolak-menolak, sehingga memperkecil daya tarik inti atom terhadap elektron-elektron. Akibatnya, elektron-elektron tersebut akan lebih menjauhi inti atom sehingga jari-jari atomnya lebih besar. Sifat-sifat kimia. Yang pertama, kereaktifan. Berdasarkan data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif, kecuali Cu.
Hal tersebut menunjukkan logam-logam dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi halogen dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Lalu yang kedua, membentuk ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut dengan ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis atau penyedia pasangan elektron. Contohnya, CuH2O 4 2+, FeCN6 4-, CrNH3 4, Cl2+. Yang ketiga, ion unsur transisi berwarna. Umumnya, ion unsur transisi berwarna disebabkan karena ion unsur transisi mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada subkulit 3D. Dan elektron-elektron itu terpecah dengan tingkatan energi yang berbeda, serta memancarkan energi cahaya dengan warna sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Misalnya, Ti2+ berwarna ungu, Ti4+ tidak berwarna, CO2+ berwarna merah muda, CO3+ berwarna biru. Adapun pada ion seng tidak berwarna, karena orbital D sudah penuh elektron sehingga tidak terjadi perpindahan energi. Yang keempat, punya berbagai macam bilangan oksidasi. Unsur transisi memiliki elektron pada orbital D. Untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur ini membentuk ion dengan cara melepaskan elektron pada jumlah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, unsur-unsur ini mempunyai dua macam atau lebih biloks dalam senyawanya. Kemungkinan biloks unsur transisi dalam senyawa yakni Sc2+, Ti+2, V+2+3, Cr+2+3+4, Mn+2+3+4+5, Fe+2+3+4+6, Cu+2+3+4+6+7, Ni+2+3+4+6, Ci+1+3+4, dan Zn+2. Pembentukan unsur transisi periode 4. Yang pertama, unsur skandium atau Sc. Dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida-klorida lain. Yang kedua, ada unsur titanium atau Ti. Pengubahan TiO2 menjadi TiCl4 lalu dilanjutkan pereduksian TiCl4 dengan Mg menghasilkan reaksi TiO2 plus C plus 2Sc 2C12 menjadi TiCl4 plus CO2 dan TiCl4 plus 2Mg menjadi Ti plus 2MgCl12. Kemudian MgCl dipindahkan dan dielektrolisis menjadi Mg dan Cl. Ti didapatkan sebagai padatan. Yang ketiga ada unsur vanadium atau V. Ferrovanadium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon atau Si dan besi atau Fe. Yang keempat ada unsur krom atau Cr. Logam krom dibuat menurut proses Goldsmith yang dengan jalan mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Yang kelima ada mangan atau Mn. Pembuatan ferromangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon.
Yang keenam ada besi atau Fe dengan reaksi, yang pertama reaksi pembakaran dan yang kedua proses reduksi gas CO mereduksi biji. Dengan reaksi Fe2O3 plus 3CO menjadi 2 Fe plus 3CO2 dan Fe3O4 plus 4CO menjadi 3 Fe plus 4CO2. Yang ketujuh ada unsur kobalt atau Co. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul atau NaOCl. Reaksi yang dihasilkan adalah 2CO2 plus NaOCl plus OH- plus H2O menjadi 2COOH3 plus NaCl. COOH3 yang dihasilkan kemudian dipanaskan membentuk oksigen dan kemudian ditambah dengan karbon sehingga membentuk unsur kobalt metal. Yang kedelapan, unsur nikel atau Ni. Proses pembuatan Ni adalah melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengeringan dinatur pengeringan. Yang kedua kalsinasi dan reduksi dinatur. Yang ketiga peleburan dinatur di listrik. Yang keempat adalah pengkayaan dinatur pemurni. Dan yang terakhir adalah granulasi dan pengemasan. Yang kesembilan ada unsur tembaga atau Cu. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit atau CuFeS2 melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengapungan atau flotasi, yang kedua pemanggangan, yang ketiga reduksi, dan yang keempat elektrolisis. Yang ke-10 atau terakhir adalah unsur seng atau Zn. Logam yang dibuat dengan pemanggangan seng sulfida atau ZnS kemudian dioksida seng direduksi dengan karbon pijar. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan logam transisi. Yang pertama skansium. Untuk alloy atau campuran logam dan bahan lain, aluminium, skandium untuk industri aeroangkasa. Yang kedua titanium, yaitu kegunaannya sebagai bahan konstruksi, sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik, sebagai bahan katalis dalam industri polimer, dan sebagai bahan pemutih kertas dan kaca keramik. Yang ketiga vanadium, untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi, seperti per mobil dan motor, sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat. Yang keempat krom, kegunaannya yaitu untuk mengeraskan baja, pembuatan baja tahan karat, untuk pelapisan logam, untuk katalis, untuk pewarna gelas, sebagai pemberi warna hijau emerald pada kaca. Selanjutnya ada mangan. Kegunaannya yaitu untuk paduan logam dan membentuk baja keras yang digunakan untuk mata bor pada pemboran batuan. Sebagai besi sebagai bahan utama pembuatan baja. Selanjutnya kobalt sebagai yang dicampur dengan besi, nikel dan logam lainnya untuk pembuatan alnico. Selanjutnya nikel sebagai komponen pemanas listrik. Selanjutnya tembaga sebagai peralatan listrik, kabel listrik karena sifatnya menghantarkan listrik. Dan yang terakhir seng untuk melapisi besi dan baja agar tidak berkarat.